Kisruh disertasi yang dibuat Bahlil terbukti plagiasi, sehingga gelar doktornya dibatalkan oleh Rektor Universitas Indonesia. Pada saat ini dia sedang menjabat sebagai Menteri ESDM di Kabinet Merah Putih. Sungguh orang ini tidak tahu etika sama sekali, tidak tahu malu. Seorang pejabat publik yang dibayar dengan uang rakyat, tapi tingkah lakunya sangat memalukan. Proses pendidikannya tidak benar. Mosok menempuh pendidikan doktor dapat diselesaikannya dalam waktu 1,5 tahun. Untuk bisa ujian sidang doktor, harus sudah melakukan publikasi pada jurnal internasional yang bereputasi. Nyatanya, jurnal yang dibuat atas nama Bahlil dipublikasi pada jurnal predator atau jurnal abal-abal. Yang penting bayar. Pejabat moralnya buruk. Bagaimana bisa seorang menteri yang sudah ketahuan lancung dalam ujian tidak ada rasa malunya, tidak ada respeknya terhadap diri sendiri, bahkan terlihat cengengesan seperti tidak ada kesalahan apa-apa. Pendidikan adalah landasan yang membentuk manusia berpikir dalam mengambil keputusan. Secara umum, manusia dalam bertindak harus dilandasi dengan kejujuran. Bagaimana bisa bekerja baik bila fondasi berpikir yang dimiliki saja sudah tidak jujur? Langkah berikutnya yang akan terjadi adalah langkah tidak jujur untuk menutupi ketidakjujuran. Sungguh menakutkan pejabat di Indonesia bila semua berlaku seperti Bahlil. Mengerikan. Dalam bertindak sudah tidak mengenal mana yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Yang penting dapat duit besar dan menguntungkan. Itulah yang dilakukan. Untuk dirinya sendiri saja berlaku tidak jujur. Apalagi untuk orang lain, semakin tidak jujur. Pejabat moralnya baik. Beberapa pejabat publik di berbagai negara pernah mengundurkan diri karena merasa malu akibat kegagalan, skandal, atau tekanan publik. Berikut ini saya tampilkan beberapa contoh. Yang pertama, Yukio Hatoyama, Jepang pada tahun 2010. Perdana Menteri Jepang ini mengundurkan diri setelah gagal memenuhi janji kampanyenya untuk memindahkan pangkalan militer Amerika Serikat dari Okinawa. Ia merasa malu karena tidak bisa memenuhi harapan rakyat. Yang kedua, Seiji Maehara, Jepang pada tahun 2011. Menteri Luar Negeri Jepang mundur setelah menerima donasi politik ilegal dari warga negara asing. Ia merasa bersalah dan malu sehingga memilih mundur dari jabatannya. Yang ketiga, John Profumo, Inggris tahun 1963. Menteri Perang Inggris ini mengundurkan diri setelah skandal hubungannya dengan Christine Keller yang juga diduga dekat dengan seorang mata-mata Soviet. Skandal ini merusak reputasi pemerintah dan Profumo mundur karena merasa malu. Yang keempat, Wu Yi, Tiongkok tahun 2008. Mantan Wakil Perdana Menteri Tiongkok mengundurkan diri setelah gagal menangani masalah keamanan makanan dan produk ekspor Tiongkok yang menyebabkan krisis kepercayaan global.
Yang kelima, David Cameron, Inggris tahun 2016, mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Inggris setelah hasil referendum Brexit menunjukkan Inggris keluar dari Uni Eropa. Cameron merasa bertanggung jawab atas keputusan yang bertentangan dengan kampanyenya dan memilih mundur. Yang keenam, Maria González Veracruz, Spanyol 2023, Menteri Ilmu Pengetahuan, Inovasi dan Universitas Spanyol mengundurkan diri setelah diketahui suaminya menerima dana dari kementerian yang ia pimpin. Ia merasa malu dan memilih mundur untuk menjaga integritas pemerintahan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa rasa malu atau tanggung jawab moral masih menjadi alasan pengunduran diri pejabat di beberapa negara, meskipun tidak selalu terjadi di semua tempat. Bagaimana dengan pejabat Indonesia? Di Indonesia ada beberapa pejabat publik yang terkena kasus atau skandal tetapi tidak mengundurkan diri, meskipun mendapat tekanan dari masyarakat. Berikut ini beberapa contohnya. Yang pertama, Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves, beberapa kali mendapat sorotan, termasuk dugaan konflik kepentingan dalam bisnis PCR saat pandemi COVID-19. Meski ada desakan untuk mundur, ia tetap bertahan di jabatannya. Yang kedua, Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM, pernah dikritik karena dianggap lamban dalam menangani kasus Harun Masiku, buronan KPK dalam kasus suap. Meski mendapat tekanan publik, Yasona tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Yang ketiga, Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, dikritik terkait kebijakan impor beras dan minyak goreng yang dinilai merugikan petani serta masyarakat. Namun ia tetap menjabat hingga sekarang. Yang keempat, Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, terlibat dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19, tetapi tidak mengundurkan diri dan akhirnya diberhentikan setelah ditangkap KPK. Yang kelima, Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI, terlibat dalam skandal korupsi EKTP dan sempat menghindar dari pemeriksaan KPK dengan berbagai alasan, termasuk drama kecelakaan. Ia baru diberhentikan setelah ditahan oleh KPK. Yang keenam, Firly Bahuri, mantan Ketua KPK, terlibat dalam dugaan pemerasan terhadap Yassin Limpo dan pelanggaran etik lainnya. Meskipun banyak desakan mundur, Firly tetap bertahan sampai akhirnya diberhentikan oleh Presiden. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa di Indonesia, meskipun ada tuntutan moral dan tekanan publik, banyak pejabat tetap bertahan di jabatannya hingga diberhentikan atau terkena proses hukum resmi.